Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam channel Belajar Microsoft Office. Pada video kali ini kita tidak akan pelajari tentang sebuah fungsi, namun kita akan mencoba untuk membuat sebuah desain atau layout untuk memberikan label pada CD. Nah, mungkin sebagian dari orang atau kebanyakan orang membuat label CD menggunakan image editor seperti Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain. Namun kita di sini akan mencoba menggunakan Microsoft Word untuk membuat desain atau layout label CD kita. Jadi bagaimana langkah dan prosesnya? Mari kita lakukan bersama-sama. Oke teman-teman, untuk perlu kalian ketahui bahwa label CD yang akan kita gunakan di sini adalah bentuknya yang seperti ini. Dia ada dua label, yang di atas dan di bawah. Dan untuk ukuran mungkin berbeda-beda tergantung dari merek, namun kalian cukup menyesuaikan saja dengan label apa yang kalian miliki. Jadi untuk pertama kali kita akan mengubah margin dari dokumen kita sesuai dengan yang kita inginkan untuk label kita. Nah, jika kita perhatikan dari label antara lingkaran ini ada jarak sekitar 5 atau 6 mm. Jadi untuk pertama kali kita ubah dulu marginnya menjadi 5 atau 6 mm dari menu layout, dari tab layout. Lalu kalian cukup pilih di sini, dari panah sini, dan kita berikan yang bagian atas tadi sekitar 5 mili, itu 0,5 cm. Lalu kalian oke. Nah, untuk di atas mungkin sudah oke, namun kita lupa untuk memberikan yang di sebelah kiri, yang seharusnya juga kita sesuaikan dengan label yang kita miliki. Jika kita ukur, itu mungkin marginnya sedikit sekali di sini, sekitar 2 mili. Jadi kita bisa memberikan margin di sini, margin minimum, atau kalian bisa memberikan 0. Namun saya lebih sarankan kita berikan saja margin sama dengan yang di atas, karena mungkin ini tidak terlalu pengaruh nantinya. Nah, seperti itu. Jadi margin yang di atas dan sebelah kiri sama, setengah-setengah. Dan selanjutnya, untuk pertama kali kita akan membuat layout atau bentuk lingkaran seperti label yang kita inginkan. Di sini kita bisa membuatnya dengan shapes dari menu insert. Kalian klik tab insert lalu shapes. Lalu kalian bisa menggunakan shapes yang ada pada basic shapes dan lingkaran yang seperti ini yang ada bolongan di tengahnya. Lalu kalian klik, lalu kalian gambar. Agar dia proporsi atau sama besar, kalian harus menekan shift agar dia sama besar seperti itu. Lalu kalian lepas. Setelah itu baru kita akan mengukur diameter dari lingkaran CD atau label CD kita. Jika pada label yang saya gunakan itu diameternya ada sekitar 11,7 cm. Jadi kita di sini bisa memberikan 11,7 di sini. 11,7. Lalu yang di bawahnya, atau agar dia lebih sama, kalian bisa klik lock. Kalian klik saja di sini untuk munculkan menunya seperti itu, lalu lock, lalu oke. Lalu baru kalian klik 11, kalian masukkan 11,7, lalu kan enter, maka dia akan proporsional. Nah, ini nanti ukuran CD kita. Sebelumnya teman-teman lebih baik kalian mengubah dulu settingan atau layout kertasnya, size kertas kalian ke yang standar biasa
kita pakai, orang Indonesia pakai, yaitu A4 ya, karena letter jarang-jarang, jadi kita pakai A4 yang pada umumnya orang kita pakai di fotokopi atau manapun. Jadi kalian ubah dulu, jika seandainya belum A4 kalian ubah dulu jadi A4. Sebenarnya itu tidak masalah, cuman mungkin lebih afdol saja rasanya. Oke, dan setelah itu kalian hilangkan dulu ini paragraf ini, Ctrl A di dokumen kalian, lalu kalian hilangkan saja ini, jadikan 0 begitu. Oke, lalu ini lingkaran kita sudah sesuai dengan ukuran kepingan CD. Lalu kita akan meletakkannya persis di bawah margin yang di atas. Jadi kalau dalam Office 2019 itu kita diberikan garis seperti itu, garis tuntunan atau garis guide atau sebagai petunjuk menandakan bahwa kita telah mentok di bagian margin atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan nempel di sana dan di sebelahnya dia juga akan nempel. Jadi karena di sebelah kiri itu sebenarnya lebih kecil, kalian bisa dengan manual pakai kursor seperti ini saja, lalu kalian rapatkan sedikit seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup karena untuk saat sekarang kalian tidak perlu fokus dulu dengan ini, dengan pinggirnya, karena nanti kita juga akan mencek apakah labelnya sudah pas, sudah sesuai dengan kepingan CD atau belum. Nanti juga akan kita perbaiki lagi. Dan untuk sekarang mungkin kita akan posisikan seperti ini, ya, mentok ke atas, marginnya sesuai dengan 0,5 tadi, dan di sebelahnya bisa kalian geser dan sesuaikan agar lebih kecil. Selanjutnya kalian ubah ukuran yang di tengah seperti itu, dan untuk patokan bagian tengah di sini untuk Office Word 2019 sepertinya tidak ada pengaturan seberapa diameter dari yang di tengah ini, teman-teman. Saya juga tidak tahu, atau mungkin kalian tahu bagaimana cara mengatur ini agar dia lebih atau bisa kita atur secara langsung. Jika kalian tahu, kalian bisa komen. Jadi di sini karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatur agar lingkaran ini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, maka kita akan memasukkan shape baru, yaitu lingkaran biasa, lingkaran yang ini oval. Mungkin sini ada lingkaran ya teman-teman, flowchart itu bukan flowchart ya, cuman ada oval di sini ya, kita masukkan saja oval. Oke, lalu jangan lupa tekan shift agar dia proporsi seperti itu, teman-teman. Baru dari sini kalian bisa masukkan ukurannya. Untuk ukuran tengah dari label yang saya pakai itu diameternya sekitar 1,2 cm. Itu adalah lingkaran dari label CD. Jadi ada sekitar 1,2 atau lebih. Jadi mungkin kita akan membuatnya sekitar 1,1 itu. Jadi lingkaran yang satu ini merupakan patokan untuk lubang tengah pada label CD kita nantinya. Jadi kita akan mengukur, kalian harus ukur dia berapa diameter lingkaran di tengah pada label kalian. Jika label yang saya pakai itu diameter tengahnya atau lingkaran kecil yang di tengah itu berukuran sekitar 1,5 cm. Jadi kita di sini bisa langsung ubah. Kalian bisa lihat dulu, kalian lock dulu rasionya agar dia seimbang nantinya. Lalu di sini kalian berikan 1,5 cm sesuai dengan 1,5 sesuai dengan label yang saya punya. Seperti ini ukurannya. Namun teman-teman, kalian harus memberikan ukurannya lebih kecil, seharusnya lebih kecil agar nanti garisnya tidak melampaui lingkaran pada kertas kalian. Jadi kita di sini akan memberikan ukuran yang lebih kecil. Nanti patokan ini tidak akan ikut terprint
ke dalam label, karena bagian tengah ini nanti akan dibuang begitu. Jadi kita perkecil dulu sekitar jadi 1,3 atau 1,2. Nah, seperti itu. Baru di sini kalian letakkan di tengah seperti ini. Lalu di sini baru kalian grup saja seperti ini agar nanti bisa kalian pindah-pindahkan. Oke teman-teman, untuk yang pertama sepertinya layoutnya sudah selesai atau lingkarannya. Lalu untuk lingkaran yang kedua kita hanya cukup mengkopikan yang ini saja. Namun untuk jarak dari lingkaran satu ke lingkaran 2 kalian bisa mengukurnya secara manual dengan menggunakan shape. Kalian ukur dulu jarak antara lingkaran pada label CD kalian. Pada label CD yang saya punya itu jarak antara lingkaran yang satu dengan lingkaran 2 ada sekitar 1 cm. Jadi di sini untuk mengukurnya kita akan memakai insert lalu shapes, lalu kita ambil saja yang kotak seperti ini. Kalian gambarkan di sini atau kalian munculkan. Lalu untuk tinggi kita hanya memerlukan tingginya saja. Lalu kita buat 1 cm. Nah, seperti itu. Lebarnya kalian tidak perlu pikirkan karena kita hanya akan mengambil tinggi. Lalu di sini kalian letakkan pas di bawah lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran yang pertama baru kalian copy dengan cara Ctrl C atau langsung Ctrl V, seperti itu juga bisa. Atau kalian juga bisa klik karena dia sudah kita grup. Jadi yang kecil ini juga akan ikut tercopy. Jadi cara kedua bisa juga kalian klik, lalu kalian tekan Ctrl, lalu diklik lalu kalian drag ke sini, dia juga akan bisa tercopy. Atau secara menu kalian juga bisa milih dari home, lalu copy di sini, lalu kalian paste langsung seperti itu. Jadi ada 3 cara. Jadi ini kita copy dulu ke bawah. Nah, seperti itu. Atau kalian bisa samakan, sejajarkan dulu dengan yang di atas pinggirannya. Lalu baru bisa kalian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi jarak antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 adalah sebesar ini, sekitar 1 cm. Jadi baru setelah kalian ukur seperti itu, baru kalian hapus jaraknya. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, untuk lingkaran kita sudah selesai seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menghilangkan background dari lingkaran ini. Kita hilangkan saja backgroundnya dari format, lalu kalian non, sama seperti ini. Kalian tekan Ctrl Y juga bisa. Nah, kita sudah mendapati seperti itu. Lalu garis ini juga bisa kalian perkecil lagi. Dia ada di sini, garisnya bisa kalian berikan 1/4 saja begitu. Setelah ini barulah masuk kita ke tahap pembuatan teks pada label kita. Caranya kita akan memberikannya atau kita akan membuatnya dengan tabel, teman-teman. Nah, tabel ini. Nah, untuk penulisan label skripsi atau teks tulisan skripsinya yang di atas CD itu, kalian bisa mengambil referensi lain yang kalian rasa lebih formal atau lebih umum digunakan pada kampus kalian. Sedangkan untuk penulisan informasi di atas label CD kita akan mengambil referensi seperti gambar yang telah saya download tadi. Kita contoh, nah dia seperti ini.
penulisannya dan layout di letak-letaknya di mana, dan layoutnya seperti ini. Di sini ada skripsi, namun di sini kita tidak akan memakai logo, cuman kita akan memakai logo di sebelah kiri, dan di sini kita akan meletakkan foto, pas foto yang bersangkutan, barulah di bawah ini nama nanti. Jadi kita akan modif ini sedikit atau kita sesuaikan dengan keperluan kita. Nah, untuk membuat layout seperti ini, kita akan membuatnya dengan tabel. Jadi kita akan menghitung berapa banyak baris dan kolom yang kita butuhkan. Jadi mungkin di sini kita butuh satu baris, dua baris, dan tiga baris. Kita cuma butuh tiga baris, dan kolomnya mungkin ada dua ya teman-teman, atau ya cuman ada dua. Sini satu kolom, dan di sini kolom yang berikutnya yang untuk foto. Jadi kita langsung buat, cuman ada dua kolom dengan tiga baris seperti itu. Terlebih dahulu kalian tunggu dulu, kita Ctrl Z dulu, kita letakkan dulu gambar kita jadi behind seperti ini, agar nanti dia tidak terpengaruh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu ini juga kalian behind, lalu baru bisa kalian letakkan. Oh, ternyata masih terpengaruh. Bukan, maaf, salah. Sudah behind lalu dia tidak move. Ini juga tidak kita move. Oke, lalu baru kita berikan, dan dia sudah tidak bergerak lagi. Dua kolom dengan tiga baris seperti itu teman-teman. Lalu kalian sesuaikan saja dengan label CD kalian. Lalu ini kalian tarik sampai bawah, sampai akhir CD, dan kalian distribusikan lebar kolomnya agar bisa di tengah seperti itu. Karena ini dia mematok margin, kalian bisa menariknya lagi biar pas seperti itu. Distribusikan lagi. Nah, kira-kira sudah pas. Sedangkan untuk lebar ini kita bisa, teman-teman, sepertinya dia ngikut ke bawah ya. Nah, seperti itu. Nanti kita atur, tidak apa-apa. Jadi ini di bawah ini untuk bagian nama dan jurusan atau fakultas, jadi akan kita letakkan di sini saja. Lalu yang di atas ini nanti, berarti kita harus mengatur yang di atas dulu. Jadi yang di atas ini nanti kita merge dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini adalah judul skripsi dan tulisan skripsi. Lalu yang di samping ini adalah gambar, bukan gambar, logo dan foto. Nah, mungkin buangannya seperti sebesar itu, kita bagi segitu saja. Lalu di bawahnya adalah nama dan jurusan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini seperti itu. Lalu yang di bawah juga kalian merge. Lalu barulah kalian bisa mengetikkan di sini seperti skripsi begitu. Maaf, laptop saya caps lock-nya harus menekan shift gitu. Atau nanti nggak apa-apa lah, kita buat kecil aja dulu skripsi. Lalu ini ada judul. Kita ambil contoh skripsi kita yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, skripsi colongan atau comotan dari internet. Mana dia? Ini laporan skripsi ya. Oh, tidak ada judul ternyata ya. Oh, adalah, tapi judulnya terlalu pendek sepertinya. Kalau begitu kita buat aja judul, kita buat saja. Kita akan buat judulnya
Oke teman-teman, mungkin judulnya kita buat seperti ini saja ya. Ini cuman contoh. Jadi biasanya kan judul skripsi itu agak panjang-panjang ya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Ini hurufnya kecil semua, jadi kita akan perbesar seperti itu. Lalu kalian ketengahkan. Lalu di sini kalian cukup paskan saja dengan enter. Seperti itu teman-teman. Skripsi, atau mungkin terlalu ke atas bisa kalian ke bawahkan. Namun di sini bisa kalian lihat bahwa teksnya melampaui garis. Jadi jika kalian print maka dia akan terpotong di sini. Jadi caranya mungkin kalian bisa memperkecil hurufnya. Dan ini untuk sementara kita buat font semuanya di sini Times New Roman ya, style standar. Lalu ini bisa kalian bold. Ini juga bisa kalian bold sebenarnya. Oke. Dan bisa kalian perkecil lagi teman-teman. Seperti itu. Dia masih belum mencakup semuanya. Kalian juga bisa menambahkan margin atau tab, bukan margin ya. Nah, seperti ini. Kalian perkecil lagi ruangnya. Kecilkan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin udah masuk semua ya. Lalu untuk foto kita bisa juga langsung masukkan dari sini, atau kalian juga bisa copy paste langsung, atau drag and drop. Kalian klik, tahan, lalu tarik, kalian masukkan ke dalam sini. Itu juga ada 3 cara ya teman-teman. Lebih kurang yang saya ketahui ada 3 cara. Yang pertama adalah kalian masukkan biasa dari sini. Lalu kita ambil ini contoh sudah saya download tadi pas foto. Lalu kalian insert saja seperti ini. Nah, ini fotonya. Atau kalian bisa langsung copy saja fotonya dari sini. Kalian copy atau Ctrl C. Lalu kalian kembali ke Word, lalu kalian paste juga bisa. Atau yang ketiga, kalian juga bisa langsung drag. Kalian berikan ruangan. Kalian klik, lalu drag ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kalian sesuaikan ukurannya. Di sini kita akan membuat ukurannya sekitar 3x4. Jadi ini fotonya sudah pas foto ya teman-teman. Jadi kita akan buatnya 3x4 dari crop sini, dari format. Setelah kalian crop dan 3x4 seperti ini. Namun kita harus memperkecil dulu ya ukurannya. Sekitar ukuran 34 itu 3,8 lebar dan 4,8 tinggi. Tak apa-apa. Kalian juga bisa mengcropnya di sini langsung. Itu 4,8. Oke. Baru kalian perkecil agar dia posisinya lebih bagus. Tidak perlu kalian terusnya letakkan dari sana. Kalian bisa membuatnya center dengan layout seperti itu teman-teman. Atau kalian pengen lebih membuatnya lebih ke kanan, kalian tinggal tarik saja ini seperti ini, tab yang pada ruler kalian. Kita agak kesinikan saja. Oke. Sedangkan untuk logo seperti sini saya belum ada logo, jadi mungkin saya akan pakai logo Word aja, tidak apa-apa kali ya. Mungkin kita pakai Word, logo Word di sini. Lalu kita ketengahkan, lalu kita format ukurannya sekitar 5 x 5. Kita sesuaikan saja dengan keinginan. Nah, seperti itu. Lalu kita geser sedikit. Oke teman-teman, kalian juga nanti bisa memberikan dia shadow atau bayangan, atau efek-efek yang kalian inginkan.
serah, nanti itu akan kita format lagi. Dan selanjutnya adalah nama. Di sini ada nama atau oleh, bukan nama, oleh, maaf, oleh. Nah, ini juga keluar jalur. Ini bisa kalian enter atau kalian delete biar lebih ke atas, atau mungkin kalian juga bisa mengaturnya lagi. Dan ini adalah patokan lingkaran kita seperti ini. Mungkin dia sudah lebih ke dalam ya teman-teman, karena ini tidak seperti judul mungkin bisa kita wrap atau bisa enter atau terpotong-potong begini. Namun ini tidak mungkin kita potong-potong seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan merapatkan hurufnya. Di sini sebenarnya kalian bisa rapatkan lagi yang ini. Kalian klik itu, kalian select dulu, lalu kalian klik di sini menu fontnya, lalu kalian advance, lalu di sini spacingnya kalian expand, maaf, kalian condense, lalu kalian tambahkan untuk memperrapat. Kalian jika nilai ini semakin tinggi maka dia akan semakin rapat. Nah, secara default nilainya adalah 1. Tadi ada 1 di sana. Lalu kalian klik OK, maka kalian bisa lihat bahwa dia bisa menjadi lebih rapat. Atau mungkin jika kalian melihat terlalu rapat, kalian bisa menguranginya jadi 7 misalnya. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk di sini mungkin kalian sudah bisa melihat bahwa label kita sudah jadi atau setidaknya hampir jadi. Dan sudah tentu kalian juga harus nanti menghilangkan garis-garis patokan atau garis referensi kita ini sebelum memprint hasilnya. Dan yang terakhir dari sini kita akan memasukkan maaf dulu teman-teman. Di sini sebenarnya ada lagi tag 1 ya di sini. Jadi mungkin kolom atau baris ini kita buat menjadi 3 seharusnya. Teman-teman, di sini seharusnya ada 3 kolom, jadi kalian tambahkan saja 1 lagi dengan cara seperti tentunya kita tidak bisa menambahkan dengan cara ini ya. Ini juga tidak bisa. Atau 3 kolom bisa kita pakai langsung kolom, atau men-split juga bisa ya. Kita jadikan 2 saja. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita distribusikan. Jadi yang saya lupakan adalah yang bagian tengah. Jadi pada skripsi itu biasanya ada skripsi ini kayak seperti itu. Di skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Nah, seperti itu. Di sini kalian lihat enternya terlalu banyak. Jika pada umumnya mungkin ini kalau tidak salah cuma 3 baris atau 2 baris. Mungkin di sini kita akan membuatnya 2 baris saja. Jadi ini fontnya kalian hilangkan dulu boldnya, lalu kalian miringkan dengan Ctrl I, lalu kalian perkecil lagi tulisannya menjadi 8. Lalu kalian atur lagi tabnya, kalian atur kembali seperti ini. Dan layoutnya kalian letakkan di atas teman-teman, seperti itu. Jadi ini kalian atur saja agar sesuai. Nanti di sini saya akan memberikan format. Ini mungkin kita pinggirkan lagi seperti itu. Lalu ini dia masih ada 2-3 baris. Mungkin bisa kita perkecil lagi teman-teman. Kita perkecil 1. Nah, mungkin itu sudah pas dia ya. Di gambarnya di sana mungkin itu masih bisa kita ketengahkan, tapi mungkin terlalu pinggir jadinya.
Jadi kalian bisa geser saja dengan. Oke teman-teman, untuk teks di dalam ini sudah selesai, dan kita maaf, di sini sebenarnya juga untuk beberapa kampus memakai NIM atau nama induk mahasiswa di bawah. Agar lebih afdol, kita tambahkan saja ya. Di NIM-nya kita seperti itu kira-kira. Nah, ini masih pas ya teman-teman. Ini masih tidak melampaui batas, kita biarkan saja. Oke, sedangkan yang terakhir desainnya adalah kita akan memberikan background pada label kita. Caranya sama dengan seperti kita masukkan gambar, tapi kita akan meletakkan gambarnya di luar sini. Jadi kita insert lagi picture, kursor kita di dalam itu, kita device, dan ini dia sudah saya download tadi teman-teman. Kita bisa ukur, lalu kalian posisikan di behind. Dan untuk kalian ingat bahwa untuk meresize atau mengubah ukuran foto, usahakan agar kalian meresize-nya dari pinggir seperti ini teman-teman. Jadi proporsinya tetap terjaga. Tapi jika kalian meresize dari samping, maka dia bisa meregang atau memanjang, stretch seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalian mengubahnya dari samping agar dia proporsinya tetap terjaga. Jadi gambar ini akan kita perbesar sesuai dengan label CD kita, mungkin sebesar itu. Jadi kalian harus lebihkan sedikit. Bisa kalian lihat tadi di sini, agar lebih agar lingkaran kita ini di atas. Ini kalian back saja, foto ini kalian posisikan di paling bawah teman-teman. Send to back, masih tidak ke bawah dia. Kalian send behind, send backward berarti. Nah, itu jadi garis ini sudah kelihatan sebagai patokan kita. Jadi untuk agar lebih bagus, kalian perbesar, harus memberikan background lebih besar dari bulatan CD, label CD kalian, agar nanti dia terprint semuanya, jadi tidak terpotong. Atau mungkin sebenarnya kalian juga bisa mempaskannya, cuman takutnya nanti pas kalian printkan ke label ternyata dia agak bergeser sedikit. Nah, nanti dia akan kelihatan terpotong, makanya kalian harus lebihkan saja agar seandainya dia tidak pas, maka dia tidak kelihatan terpotong atau aneh begitu. Jadi ini akan kita pas juga, kita paskan juga di samping sini. Kita fullkan saja teman-teman ya. Kita set bawah dikit. Nah, seperti itu. Kita share. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa pada printer yang tidak mempunyai feature menghilangkan bordir pas ngeprint, maksud saya bukan bordir atau no margin, karena sebenarnya ada beberapa printer yang bisa memprint tanpa memberikan bordir atau margin sama sekali. Contohnya seperti desain kita ini, di sini tidak sama sekali tidak ada luangan yang kosong. Jadi pada beberapa printer semuanya akan di print mulai dari pinggir ini. Namun sebagian printer yang lain nantinya pinggiran ini akan diberi margin secara otomatis oleh printernya teman-teman. Jadi nanti akan ada kesan terpotong di sini. Mungkin ada agak terpotong sedikit pada label, tapi bisa kalian lihat hasilnya. Jadi makanya label ini kita lebihkan dari ukuran. Dan ini untuk settingan kita sepertinya sudah oke. Kita cuman mempaskan bagian mana yang akan kalian ambil dari foto ini. Jadi ini lambangnya di sini seperti itu. Jadi agar tidak mengganggu pemandangan, kalian bisa crop yang
tidak kalian inginkan. Nah, seperti itu. Lalu karena fotonya terlalu tajam, kalian bisa memformatnya juga atau merecolornya, recolor, sorry, hitam putih tidak apa-apa. Ini contoh, namun jika kalian ingin lebih bagus, kalian harus mengedit fotonya dulu dengan aplikasi pengedit gambar seperti Photoshop, GIMP, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kalian kurangi transparan dari foto kalian atau kalian buat dia pudar seperti yang kalian inginkan. Baru setelah itu kalian import ke dalam Word kalian seperti ini. Nah, mungkin desain kita di sini sudah jadi. Dan untuk yang kedua, kita cukup mengkopinya saja. Jadi kita akan mengcopy tabel ini. Yang pertama kita akan copy tabel. Lalu kita bisa paste di sini. Karena dia nyambung, kalian Ctrl Z lagi, lalu kalian pisahkan seperti itu. Dan gambarnya juga ngikut ya teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat bahwa saya tidak bisa mengklik gambar. Nah, di sini juga bisa. Namun jika kalian stuck, bagaimana cara klik gambar? Kalian bisa ambil dari editing, select, lalu select object. Baru kalian bisa klik gambar seperti ini. Nah, seperti itu. Mengcopy gambar seperti biasa, kita kontrol saja, lalu tarik, klik dan tarik. Letakkan tempat dia semula, entah kenapa dia lari ke bawah. Oke teman-teman, seperti itu. Ternyata lingkaran kita hilang, kita kembalikan dia ke back. Belum juga, lalu send back. Nah, dia kembali. Dan yang kedua, sepertinya kurang ke bawah. Kita atur lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa kalian lihat bahwa ini merupakan hasil akhir dari desain label kita. Jadi untuk mencetak atau memprint, kalian jangan lupa untuk menghilangkan garis-garis panduan kita ini nanti. Jadi di sini untuk tabel kalian cukup menghilangkan dengan no bordir. Ini juga ada tabel, kita hilangkan juga dengan no bordir. Dan untuk kolom atau yang lingkaran, kalian juga bisa menghilangkannya dengan garis. Atau kalian tidak bisa melihatnya nanti teman-teman, kalian bisa mengklik format, lalu selection pane untuk melihat objek yang ada pada dokumen kita. Lalu kalian select, di sini kita pilih objek lingkaran kita. Jadi di sini kalian bisa ganti namanya, ini lingkaran 1. Nah, seperti itu. Dan ini adalah lingkaran 2. Lingkaran 2 seperti itu. Lalu ini kalian cukup klik tanda ini, lalu dia akan hilang atau hidden. Dan ini juga kalian klik saja. Namun di sini masalahnya jika kita hidden ini, maka oval atau lingkaran kecil kita yang sebagai panduan untuk menempel label juga ikut hilang. Padahal lingkaran kecil ini merupakan lingkaran sebagai referensi atau patokan kita pada saat menempelkan label stiker ini ke CD, kepingan CD-nya langsung begitu. Jadi nanti pas kalian menempelkan CD, jadi kalian buka dulu sedikit stikernya sehingga bisa kalian rekatkan kepada CD sekitar 1 cm. Lalu kalian paskan dulu lubang yang di tengah dengan lubang CD kalian. Jika kalian serasa sudah pas dan dengan pinggirannya semuanya, lalu barulah kalian tempelkan langsung, dan selanjutnya baru kalian buka semuanya untuk menempel seperti stiker biasanya. Nah, untuk itu kita tidak ingin lingkaran patokan ini hilang karena ini akan kita jadikan patokan nantinya. Jadi untuk itu kalian cukup dengan
memilihnya dengan sini. Jika kalian kesulitan select dari sini, jika kalian kesulitan, atau jika kalian bisa select langsung juga tidak apa-apa. Jika kalian kesulitan, kalian bisa cari di sini. Nah, ini file yang kecil, ini dia. Lalu kalian klik baru di sini, lalu kalian ungroup dari induknya seperti itu. Nah, dia sudah keluar. Lalu yang ini juga bisa kalian ungroup dulu. Nah, seperti itu teman. Namanya berganti lagi ya, jadi kalian ubah lagi namanya. Lingkaran 1. Oke, tidak apa-apa, agak ribet sedikit teman-teman ya. Itu lingkaran 2. Nah, ini dia. Jadi kalian cukup menghilangkannya seperti itu. Jadi yang tersisa adalah teks, background, dan lingkaran kecil ini. Lalu jika kalian print, nah hasilnya akan seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang tidak bisa menggunakan aplikasi pengedit gambar seperti Photoshop dan lain-lain, kalian juga masih bisa membuat label CD dengan Microsoft Word sendiri. Bahkan hasilnya juga tidak kalah bagus dengan pengolah gambar Photoshop, Corel, ataupun semacamnya. Oke teman-teman, itulah dia cara membuat label CD dengan Microsoft Word. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.